Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita saksikan kuasa kebenaran. Saudara pendengar yang saya kasih dan kasih Kristus, kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Ya, saudara, pada saat ini kita akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama adalah apakah dengan kita melakukan perjanjian lama jiwa kita diselamatkan? Kemudian pertanyaan kedua saudara adalah apakah keselamatan jiwa Anda mentaati Injil Kristus atau perjanjian lama? Saudara, untuk menjawab ini, saudara, sebelumnya kita akan menjawabnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Bapa, pada saat ini kami akan mau belajar tentang sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat diletakkan dalam hati sanubari kami yang paling dalam, dan itu adalah sumber kehidupan kekal bagi kami. Dan biarlah acara ini dari awal hingga akhirnya jadi atas kehendak Bapa sendiri. Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biar sekiranya Bapak mengingatkan segala sesuatu yang hamba persiapkan, agar benar-benar hamba dapat menyajikannya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudara, kita akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah dengan kita melakukan perjanjian lama jiwa kita dapat diselamatkan? Saudara, sebelum kita akan menjawabnya, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 24, Lukas 24 ayat ke-44. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, Lukas 24 ayat ke-44. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kemudian dalam Roma pasal 10 ayat ke-4, dikatakan begini saudara. Yesus adalah penyudah hukum Taurat, sehingga menjadi kebenaran bagi tiap-tiap orang yang percaya. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada saat ini adalah keselamatan kehidupan kekal, bukan berfokus pada perjanjian lama, tetapi perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Saudara, pertanyaan pertama adalah apakah dengan kita melakukan perjanjian lama jiwa kita dapat diselamatkan? Saudara, perjanjian baru menjelaskan kepada kita, atau perjanjian baru menjawab kepada kita adalah, pertama, perjanjian lama itu adalah tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena ketika orang-orang yang dalam perjanjian lama melakukan hukum Taurat dan darah binatang, maka itu tidak dapat membawa mereka kepada kesempurnaan. Itulah sebabnya Paulus katakan, saudara, pertama dalam Galatia pasal 4 ayat ke-5, bahwa ketika Yesus disalibkan, maka darahnya mengontrol ke belakang untuk menebus segala orang yang melakukan hukum Taurat atau melakukan perjanjian lama itu. Dengan demikian saudara, perjanjian lama itu adalah belum sampai kepada kesempurnaan, karena nubuatan dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-15 bahwa benih perempuan ini belum terrealisasi di dalam hukum Taurat. Harus ada yang dapat melakukan secara sempurna, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, dalam Ibrani 9 ayat ke-15 dikatakan bahwa Yesus adalah perantara perjanjian baru dan menjadi kebenaran bagi orang yang melakukannya, dan dia menebus segala orang yang takut di bawah hukum Taurat, yaitu hidup di dalam perjanjian lama. Itu Ibrani 9 ayat ke-15. Nah, pertanyaan adalah apakah perjanjian lama dapat menyelamatkan jiwa? Belum saudara. Kenapa? Karena Galatia 4 ayat ke-5 bahwa darah Kristus ketika dia mati di kayu salib, darahnya mengontrol ke belakang untuk menyempurnakan orang yang melakukan hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Sama seperti Ibrani 9 ayat ke-15. Dengan demikian saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa perjanjian lama bukanlah akhir dari segala sesuatu. Artinya perjanjian lama bukanlah finish untuk keselamatan jiwa manusia. Karena apa? Karena perjanjian lama hanya sebagai penuntun kepada kita. Ketika saudara, dalam Roma pasal 5 ayat ke-14 dikatakan bahwa
maut memerintah dari zaman Musa sampai kepada dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Jadi saudara, dalam Roma 5 ayat ke-14, maut memerintah dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Pertanyaannya saudara adalah, pada zaman Musa hukum apa? Hukum Taurat, ya. Dan maut saudara berkuasa atau memerintah, ya. Nah, pertanyaan saudara, mengapa maut memerintah dari zaman Adam sampai ke zaman Musa? Karena pada zaman Musa hukum Taurat, maut tetap, ya, iblis masih berkuasa. Tetapi itulah sebabnya dalam Roma pasal 5 ayat ke-15 bahwa anugerah tidak ada seperti dosa itu. Anugerah itu adalah kepada Kristus, dan Kristus harus datang saudara untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk membangkitkan, ya, orang-orang yang mati dalam perjanjian lama, mulai dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Dan sampai hari ini Musa juga tidak dibangkitkan oleh Allah. Kenapa? Karena Musa juga adalah bisa melakukan dosa, dan itulah sebabnya dia belum bisa dibangkitkan. Nanti dia dibangkitkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Tetapi saudara, kebangkitan itu akan diadakan ketika Yesus telah mati dan dia bangkit. Pada waktu Yesus mati, dia bangkit. Itulah saudara, dia mengalahkan maut. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati saudara, sebelum dia naik ke surga, apa yang terjadi saudara? Dia memberikan pesan kepada para rasulnya, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Saudara, untuk apa Yesus memerintahkan para rasul dalam Markus 16 ayat ke-15 memberitakan Injil kepada semua orang? Karena dengan melakukan Injil Kristus, yaitu pemberitaan Injil, itulah manusia dapat diselamatkan dan disempurnakan, bukan dalam perjanjian lama. Saudara, semoga pelajaran ini saudara memberikan motivasi bagi kita bahwa perjanjian lama sebagai penuntun bagi kita sampai kepada Kristus datang. Mari kita baca saudara dalam Galatia pasal 3, ya. Ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya ke-26. Dikatakan begini saudara, akan tetapi Alkitab itu sudah mengurung segala sesuatu di bawah kuasa dosa, supaya perjanjian yang diadakan ini dari sebab iman kepada Yesus Kristus dapat dikaruniakan kepada orang-orang yang beriman. Ayat ke-23 saudara dikatakan begini, ayat 23. Tetapi sebelum iman itu datang, kita sudah tertahan di dalam kawalan di bawah kuasa hukum Taurat, terkurung sehingga iman akan dinyatakan kelak. Ayat 24. Dengan hal yang demikian, hukum Taurat itu sudah menjadi suatu penuntun yang membawa kita kepada Kristus, supaya kita dibenarkan oleh sebab iman. Ayat ke-25 saudara. Tetapi setelah datang iman itu, maka tiadalah lagi kita di bawah penuntun atau pelatih atau hukum Taurat ini. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, fungsi perjanjian lama bukan untuk penyelamatan jiwa manusia, tapi adalah realisasi Allah atau rencana kekal Allah yang memenuhi nubuatan dalam Kejadian 3:15, di mana saudara melalui benih, yaitu benih perempuan, yaitu Yesus Kristus, maka akan disempurnakan saudara. Sama-sama seperti Galatia 3 tadi ayat 22 sampai 25 dikatakan bahwa sebelum kita beriman kepada Kristus atau sebelum iman itu datang, kita berada di bawah penuntun. Apa itu penuntun saudara? Hukum Taurat. Dan setelah iman itu datang, yaitu Kristus datang, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Semoga saudara pelajaran ini memberikan pembelajaran bagi kita bahwa perjanjian lama bukanlah puncak untuk keselamatan jiwa manusia, tetapi perjanjian lama adalah penuntun sampai kepada Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Tuhan berkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit bumi, laut dan segala isinya, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, menjaga memelihara kami, sehingga Bapa kami dapat menyajikan pelajaran kebenaran firman-Mu, dan kami sebagai
pendengar dapat mendapatkan informasi kebenaran-Mu, di mana perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudara, karena waktu ya membatasi kita, pertanyaan kedua nanti kita lanjutkan minggu depan. Tuhan memberkati.